Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Andi Artiningsih, STMT IPM ASN Engineer, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan secara singkat mengenai pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diperbolehkan oleh lingkungan. Bersama saya Swira Nur dengan stambuk akhir 59 dan rekan-rekan saya Siti Kamila Kamarudin dengan stambuk akhir 61. Juga saudari Lola Pitaloka dengan stambuk akhir 58. Mengingat perkembangan industri yang terus berkembang dengan pesat dan aktivitas manusia yang semakin meningkat membuat jumlah limbah kian meningkat, terkhusus limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa dikenal dengan B3 kini perlu diperhatikan. Di mana apabila limbah B3 ini tidak dapat diolah secara sesuai dengan standar regulasi, maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, berupa lingkungan tanah, air, udara, dan juga kepada kesehatan manusia. Menurut kategorinya, limbah B3 terbagi menjadi dua, di mana kategori 1 merupakan limbah yang langsung memberikan dampak terhadap manusia. Contoh limbah yang langsung memberikan dampak berasal dari logam berat seperti merkuri, kadmium, limbah timbal, dan lain sebagainya. Bisa juga berasal dari limbah tambang atau limbah rumah sakit berupa jarum suntik, jaringan tubuh, dan lain-lain. Adapun kategori kedua merupakan limbah yang memberikan dampak efek delay atau tertunda, di mana efek ini akan berakibat jangka panjang hingga batas waktu tertentu. Contohnya seperti limbah oli bekas, limbah cat atau pelarut yang asalnya dari thinner, atau juga bisa berasal dari limbah industri kendaraan dan bengkel. Berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi limbah spesifik kategori khusus, yaitu limbah yang berasal dari hasil sisa industri yang memiliki dampak kronis yang biasanya memberikan dampak delay khusus atau tertunda. Lalu kemudian ada limbah spesifik kategori umum yang merupakan sisa hasil dari proses industri yang spesifik yang sudah dapat ditentukan dari industri utama. Contohnya berupa limbah lumpur, limbah dari pengolahan instalasi air atau IPAL, juga dari katalis bekas. Selain klasifikasi limbah spesifik, ada juga limbah tidak spesifik yang berasal dari proses pemeliharaan. Contoh khususnya suatu industri yang melakukan pemeliharaan peralatan atau biasa disebut dengan maintenance, yang tiap bulannya melakukan pemeliharaan rutin sehingga dari kegiatan tersebut menimbulkan limbah. Lalu kemudian ada limbah B3 lainnya berupa limbah yang masa pakainya telah lewat atau kadaluarsa, di mana limbah yang telah lewat masa pakainya ini dikategorikan sebagai limbah B3. Ada juga limbah yang tumpah, limbah yang standarnya tidak sesuai dengan klasifikasi produk, oleh karena itu dibuang. Juga bisa berupa limbah kemasan B3, itu semua dapat dikategorikan sebagai limbah B3. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya memberikan kerugian kepada lingkungan ataupun makhluk hidup apabila tidak dilakukan pengolahan secara berkelanjutan yang sesuai dengan standar regulasi, yang dimana hal tersebut bisa merusak ekosistem lingkungan. Maka dari itu, perlu mengetahui metode dan teknologi seperti apa sih yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah B3 yang tentunya sesuai dengan standar, yang dimana hal ini akan dibahas lebih lengkap oleh rekan saya yaitu Siti Kamila Kamarudin. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya limbah B3 itu memiliki karakteristik yang berbahaya, seperti mudah bersifat toksik, mudah bersifat korosif, mudah terbakar, reaktif, dan bahkan berpotensi dapat mencemari lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana nih dan apa-apa saja nih metode dari pengolahan limbah B3 yang diperbolehkan oleh lingkungan. Nah, yang pertama itu ada metode pengolahan secara fisik. Pengolahan ini itu merupakan suatu metode pengolahan limbah yang ketika dilakukan dengan cara memisahkan komponen limbah berdasarkan sifat fisiknya tanpa perlu mengubah struktur kimia dari zat tersebut. Metode ini itu biasanya digunakan sebagai tahap awal dalam proses pengolahan limbah B3 sebelum dilakukan proses lanjutan. Yang kedua ada metode pengolahan secara kimia.
Pengolahan ini merupakan suatu metode yang menggunakan reaksi kimia tertentu untuk dapat mengubah sifat limbah B3 menjadi lebih aman. Metode ini itu sangat efektif untuk mengolah limbah yang mengandung zat beracun atau logam berat. Salah satu proses kimia yang paling umum digunakan yaitu netralisasi. Netralisasi ini dilakukan untuk menetralkan limbah yang bersifat asam atau basa kuat. Nah, dalam proses ini teman-teman, limbah asam itu akan direaksikan dengan zat basa, sedangkan limbah basanya akan direaksikan dengan zat asam hingga mencapai pH netral. Selanjutnya ada pengolahan secara biologis. Metode ini itu merupakan metode pengolahan limbah yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan zat organik berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Metode ini umumnya digunakan untuk limbah yang mengandung bahan organik seperti hidrokarbon, pestisida, atau limbah industri makanan. Salah satu metode biologis yang banyak digunakan adalah bioremediasi. Nah, bioremediasi itu adalah proses pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk menguraikan senyawa pencemar di dalam tanah atau air. Yang keempat ada pengolahan secara termal atau disebut insinerasi. Insinerasi merupakan suatu metode pengolahan limbah B3 dengan cara membakar limbah pada suhu yang sangat tinggi. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan senyawa berbahaya dan mengurangi volume limbah secara signifikan. Dalam sistem insinerator, limbah akan dibakar di dalam ruang pembakaran utama dengan suhu sekitar 600 hingga 800 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran kemudian akan dialirkan ke ruang pembakaran kedua yang memiliki suhu lebih tinggi nih. Mengapa demikian? Agar seluruh senyawa yang berbahaya itu dapat terurai secara sempurna. Nah, metode insinerasi ini banyak digunakan untuk mengolah limbah medis, limbah farmasi, serta limbah kimia yang sangat berbahaya. Nah, jadi selain metode pengolahan limbah B3 yang tadi sudah dijelaskan sedikit, nah sekarang ada beberapa teknologi pengolahan limbah B3 yang ada di industri. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan teknologi insinerator. Teknologi ini merupakan teknologi pengolahan limbah B3 yang menggunakan proses pembakaran pada suhu tinggi untuk menghancurkan senyawa berbahaya. Teknologi ini banyak digunakan pada industri yang menghasilkan limbah beracun seperti industri kimia, farmasi, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada yang disebut dengan teknologi stabilisasi dan solidifikasi. Teknologi ini merupakan teknologi pengolahan limbah B3 yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi bentuk padat yang stabil sehingga zat berbahaya tidak mudah menyebar ke lingkungan. Pada proses ini, limbah dicampurkan dengan bahan pengikat seperti semen, kapur, atau bahan mineral lainnya. Nah, yang ketiga itu ada teknologi bioremediasi, di mana teknologi ini merupakan teknologi pengolahan limbah B3 yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa pencemar menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi plasma thermal. Teknologi ini merupakan teknologi modern dalam pengolahan limbah B3, yang mana menggunakan suhu yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh plasma untuk menghancurkan senyawa berbahaya. Dalam proses ini, limbah dipaparkan pada plasma dengan suhu yang dapat mencapai ribuan derajat Celcius, sehingga molekul senyawa berbahaya terurai menjadi unsur-unsur dasar yang lebih stabil. Keunggulan teknologi ini itu antara lain efisiensi penghancuran limbah yang sangat tinggi, mampu mengolah limbah berbahaya yang sulit diuraikan dan menghasilkan residu yang sangat sedikit. Nah, jadi itulah beberapa metode pengolahan limbah B3 yang diperbolehkan oleh lingkungan dan juga beberapa teknologi pengolahan limbah B3 di industri.
Nah, dari pemaparan tadi kita tahu bahwa begitu penting dalam penjagaan lingkungan sesuai dengan standar regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu, apa sih manfaat dari pengelolaan limbah B3 itu sendiri, serta bagaimana contoh penerapannya di sektor industri? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Lola Pitaloka. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan limbah B3 yang tepat. Nah, yang pertama yaitu melindungi lingkungan dari pencemaran. Nah, pengelolaan limbah B3 yang tepat itu akan meminimalisir risiko yang ditimbulkan pada pencemaran limbah pada tanah maupun pada sumber air. Nah, hal ini juga akan menciptakan ekosistem yang baik untuk flora dan juga fauna. Kemudian yang kedua yaitu melindungi kesehatan manusia, di mana limbah B3 itu biasanya bersifat karsinogenik dan juga beracun serta berbahaya bagi manusia. Nah, pengelolaan limbah B3 yang benar itu dapat mengurangi resiko untuk dapat menyebar pada masyarakat yang tinggal di sekitar area industri maupun pada masyarakat yang tinggal di daerah pembuangan. Lalu selanjutnya yaitu mengurangi risiko bahaya dan kecelakaan di tempat kerja, di mana penanganan limbah B3 yang tepat pada limbah yang mudah meledak ataupun mudah terbakar itu sangat penting agar menjaga keselamatan pada para pekerja. Kemudian yang keempat yaitu mendukung efisiensi ekonomi dan juga pemanfaatan kembali limbah, di mana banyak sekali nih limbah B3 yang dapat diolah kembali dan juga dapat diambil kembali unsurnya, misalnya recovery nikel pada baterai. Nah, hal ini tuh akan mengurangi biaya yang digunakan untuk mengolah limbah tersebut dan juga akan menekan biaya untuk pengadaan bahan baku yang baru. Dan yang terakhir yaitu mengurangi emisi dan juga dampak daripada perubahan iklim, di mana pembakaran pada senyawa B3 itu biasanya akan melepaskan senyawa beracun dan juga zat volatil pada atmosfer. Nah, hal ini tuh akan secara nyata berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus pengelolaan limbah B3 di PT Pengelola Limbah Kutai Kertanegara. Merujuk pada dasar regulasi dan juga standar pengelolaan limbah, PT Pengelola Limbah Kutai Kertanegara telah melakukan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar nasional. Dari segi fasilitas dan juga keamanan, perusahaan telah menyediakan infrastruktur pendukung yang memenuhi secara teknis untuk mencegah pencemaran dan juga kecelakaan kerja. Lokasi dan fasilitas area kerja telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu area penyimpanan limbah yang bebas dari banjir, kemudian memiliki sistem ventilasi yang baik, memiliki sistem drainasi dengan kemiringan 1%, serta penerangan yang memadai. Dari segi tanggap darurat juga perusahaan telah menyediakan emergency kit dan juga spill kit untuk mencegah tumpahan yang tidak disengaja. Kemudian untuk metode pengelolaan limbah, PT Pengelola Limbah Kutai Kertanegara menerapkan pengelolaan limbah yang sistematis meliputi segregasi dan juga identifikasi, di mana dalam hal ini itu melakukan pemisahan limbah berdasarkan nama, sumber, kategori dan juga karakteristiknya agar tidak terjadi reaksi kimia yang berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu tahap penyimpanan, di mana di tahap ini itu dilakukan penyimpanan dengan cara mengumpulkan limbahnya, kemudian limbah tersebut akan diolah lebih lanjut. Nah, penyimpanan digunakan pada fasilitas seperti bangunan dan juga tangki yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan juga sinar matahari. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pemanfaatan dan juga pengolahan, di mana limbah B3 yang telah diklasifikasikan kemudian diolah kembali untuk menghasilkan produk baru. Kemudian penimbunan. Nah, penimbunan ini merupakan salah satu tahapan akhir pada pengolahan limbah, di mana limbah yang sudah tidak dapat diolah kembali akan dilakukan penimbunan sesuai dengan izin yang berlaku. Nah, hasil yang didapatkan bahwasanya PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara sudah menjalankan sistem pengelolaan limbah yang sangat baik. Nah, dapat dikatakan bahwa PT Pengelola Limbah Kutai Kertanegara itu telah mencapai efektivitas sempurna dalam menjalankan seluruh prosedur teknis dan juga administrasi dalam pengelolaan limbah B3. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa limbah B3 yang tidak ditangani dengan standar yang sesuai akan memberikan dampak berupa pencemaran lingkungan dan merugikan makhluk hidup itu sendiri. Di era teknologi sekarang sudah banyak cara yang bisa digunakan selain menggunakan metode pengolahan fisik, kimia maupun biologi.
Teknologi berupa penggunaan insinerator atau bioremediasi hingga plasma thermal telah membantu keefektivitasan pengolahan limbah B3. Dapat kita perhatikan pada studi kasus PT Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara yang dimana mereka fokus dalam menggunakan tahapan identifikasi dan klasifikasi limbah secara ketat sehingga tingkat keefektivitasannya hampir mencapai 100%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan regulasi lingkungan yang sesuai dengan standar sehingga minimalkan dampaknya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7. Jika ada salah kata dan kekeliruan selama menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.